Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saya tidak tahu kalau ada lampunya gini Pak. Tahu gitu pakai bedak saya. Kayak di TikTok. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ceramah ini nanti maksimal 15 menit ya Pak ya. Jadi tuntas insya Allah jam 8. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran seringkali hubungan ibadah antara kita dengan Allah itu diumpamakan sebagai hubungan transaksional, hubungan perniagaan. Jadi kita dibekali Allah waktu, dibekali Allah indera, dibekali Allah ilmu, yang itu nanti diterapkan dalam ibadah, dan kalau benar diberi imbalan oleh Allah. Kalau salah dapat dosa. Ya Pak ya. Kenapa dalam Al-Quran hubungan antara hamba dengan Allah itu diumpamakan sebagai hubungan perniagaan? Karena tidak semua amal ibadah itu bisa diterima. Tidak semua amal ibadah itu untung. Dan hanya ibadah yang benar, yang mengharap ridha Allah saja yang mendapatkan laba. Sebagaimana dalam Quran surah Fatir ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Saya ulang ya Pak, kalau nanti di rumah dibersani, Quran surah Fatir ayat 25. Innal ladzina yatsluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab suci Allah itu, wa aqamus sholata, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang yang menafkahkan hartanya, sirran wa alaniyah, baik itu sir dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itu pada hakikatnya melakukan hubungan perniagaan lantabur yang tidak ada ruginya. Karena ibadah itu dianalogikan dengan hubungan perniagaan, maka logika-logika yang ada di hubungan bisnis itu kurang lebih sama dengan logika-logika dalam beribadah. Apa yang terjadi dalam bisnis itu kurang lebih sama dengan apa yang terjadi dalam kita beribadah. Macamnya orang dagang itu ada banyak. Ada orang yang berdagang itu berdasarkan keyakinan. Ya Bang ya? Ditanya, "Pak, jenengan kagungan modal gangsal juta. Kira-kira Pak, jenengan mau jualan apa di depan Masjid Raudhatul Falah?" Dijawab, "Saya mau jual batu akik, Pak. Cincin batu akik." Kenapa? Ya saya yakin saja kalau jualan ini mesti laku. Dalam tradisi akademik, bisnis yang model ini disebut sebagai intuition approach. Bisnis yang hanya bermodalkan keyakinan. Bisa benar, bisa salah. Ya Pak, ya? Karena hanya bermodalkan keyakinan. Dalam beribadah juga sama Pak. Ada orang itu yang menjalankan agama itu hanya berdasarkan keyakinan. Dan ini bahaya. Kalau tidak dibarengi ilmu, bahaya. Hanya yakin saja bahwa apa yang dilakukan benar, itu bahaya. Jenengan yakin tidak bahwa Allah itu akan memberi balasan hambanya berdasarkan keringat yang dikeluarkan. Semakin capek, pahalanya semakin besar. Yakin betul Pak? Yakin Pak ya? Maka dalam makalah Arab itu disebut biqadril kaddi tuktasabul ma'ali. Orang itu
derajatnya di hadapan Allah itu diukur dari tingkat kelelahannya. Kalau ini yang kita yakini benar, maka akan ada banyak orang yang puasanya itu sampai isya, sampai tarawih, karena dia berpikir semakin capek saya semakin dapat pahala. Baca Quran itu semakin banyak pahalanya enggak Pak? Banyak. Tapi jenengan coba Pak, tadarus jam 12:30 miki digedekno Pak. Bener atau salah Pak? Salah. Saudara-saudara kita yang terjebak dalam lingkungan terorisme itu hanya berangkat dari keyakinan bahwa semakin dia berdarah-darah semakin besar peluangnya mendapatkan surga, dan ini bahaya. Maka beragama bermodalkan keyakinan saja itu berpotensi salah. Yang kedua, ada orang berdagang itu berdasarkan intuisi. Ditanya, Bapak, kenapa Pak jualan kembang jualan bunga di makam kembang kuning? Dijawab, ya sejak dulu yang ngeten iki Mas, pokoknya lek megengan mesti kata wong nyekar dan saya jualan bunga. Kakek buyut saya dulu jualan bunga, yo sugene Masya Allah, ben bulan umroh setahun haji ping pindho. Saking sugene Pak. Berangkat bisnis yang seperti ini dalam tradisi akademik disebut sebagai tenacity approach. Bisnis hanya berdasarkan kelaziman. Saya dan para jamaah sekalian juga tidak jarang menjalankan ibadah itu hanya berdasarkan kelaziman. Sebelum puasa ada namanya megengan, ya Pak nggih, tradisi. Nanti setelah Idul Fitri ada namanya halal bihalal. Yang itu kalau diurut-urut hanya berangkat dari kelaziman yang diajarkan oleh kakek dan buyut kita dulu. Kebetulan kok benar, karena ada yang bertanggung jawab dan mencarikan dalilnya. Lah kalau salah, bahaya. Contohnya yang salah apa? Orang Suriname Pak, kakek buyutnya itu lama tinggal di Jawa Timur, lama tinggal di Jawa Tengah, lama tinggal di Jawa Barat. Orang Indonesia kalau sholat ngadapnya kemana Pak? Ke Barat, kulon ya Pak ya. Karena posisi Indonesia itu ada di timurnya Saudi Arabia, maka menghadap kiblat itu ke Barat. Ketika mereka sudah punya anak keturunan, balik ke Suriname, sholatnya tetap menghadap ke Barat Pak. Padahal posisi Suriname itu ada di sebelah baratnya Saudi Arabia, harusnya menghadapnya ke timur. Maka di Suriname itu ada dua masjid, ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke barat. Yang susah kalau wafat mujurnya mujur ke barat Pak. Ini yang bingung malaikatnya, dicatat itu salah mujure, gak dicatat itu gak iso obah, ditangekno gak iso, susah. Maka beribadah hanya berdasarkan kelaziman saja itu tidak cukup, masih berpeluang salah. Maka yang betul itu seperti bisnisnya model orang yang ketiga ini, berdasarkan kepakaran. Jenengan punya uang 2 juta, datang ke ahli ekonomi yang ada di UINSA, datang ke ahli ekonomi yang ada di UNER misalnya, tanya, Pak, saya punya uang 2 juta, gimana caranya bisnis yang enteng, gak abot, badine akeh, tidak resiko rugi? Dijawab, sampean selengane opo? Mancing, wis dodolo pakane iwak. Berangkatnya bisnis ini berdasarkan pendapat seorang pakar. Maka kata anak kuliahan, ini disebut sebagai authority approach, pendapat seorang pakar. Saya dan para jamaah sekalian seringkali beragama pun juga sama, ngikut dawuhnya Romo Yai A, ikut dawuhnya Ustadz B, ikut fatwanya Habib C misalnya nggih. Dalam tradisi Islam ini disebut sebagai taklid, mengikuti pendapat ulama. Apakah benar? Kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Dan ini saja tidak cukup, karena kiai, ustadz itu juga manusia yang juga berpotensi salah. Maka kata kuncinya, saya dan para jamaah sekalian harus cari guru, figur tokoh agama yang benar,
yang ngajari welas asih, yang mengajarkan mengikat persaudaraan bukan menambah permusuhan, yang ngajari bener tapi nggak rumongso paling bener. Nah ini penting ya Pak ya. Jadi pilih guru yang pas, yang tambah belajar, tambah alim, tambah akeh sedulurannya, maka beragama seperti ini lumayan benar. Dan yang terakhir, ada orang berbisnis itu berdasarkan kajian yang mendalam. Dia riset, dia catat berapa peluang untung ruginya, pendapatan orang yang ada di lingkungan itu berapa dalam setiap bulannya, kalau liburan kemana, warna yang disukai apa. Ini dalam rumus akademik disebut sebagai scientific approach. Saya dan para jamaah sekalian tidak banyak yang melakukan ini. Kita itu lebih seneng pokoknya ikut ngaji, mendengarkan, selesai. Maka harus mulai berubah, harus mulai banyak baca ya Pak ya. Harus mulai banyak baca, harus mulai diskusi. Tidak pelit beli buku. Supaya apa? Untuk memverifikasi apakah keyakinan kita tadi benar, apakah kelaziman yang kita lakukan itu benar, apakah pendapat ulama yang kita ikuti itu benar atau salah. Caranya apa? Banyak membaca. Yang ini kalau dalam tradisi Islam disebut sebagai ijtihad. Ya, scientific approach, tradisi keilmuan akademik. Maka kalau Bapak Ibu baca referensi di NU itu ada namanya Bahsul Masail. Pernah dengar nggih Pak nggih? Itu tradisinya orang NU untuk mencari hukum Islam yang tidak pernah ada sebelumnya. Ya, atau dalam Muhammadiyah itu ada divisi khusus namanya Majelis Tarjih. Ya Pak ya, itu khusus untuk merumuskan hukum Islam. Saudara-saudara kita Salafi punya prinsip dakwah judulnya Tasfiyah wa Tarbiyah. Pensucian dan pendidikan. Semua ini berbasis keilmuan yang benar. Mudah-mudahan saya dan para jamaah sekalian diberi kekuatan oleh Allah untuk beragama dengan 4 pendekatan ini. Yakin bahwa yang kita lakukan benar, berdasarkan kelaziman, gak nyalai adat. Yang ketiga, ada kiai, figur sosok ulama yang diikuti. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, tidak eman beli buku, belajar tambah pinter, untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang karir ibadah kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.